Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang bab i'rab. Babul i'rabi. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhun aw taqdiron. Babul i'rabi utawi iki kubab ing dalem mertelaken i'rab. Al-i'rabu utawi i'rab iku taghyiru awakhiril kalimi owahe piro-piro akhire kalimat liikhtilafil awamili krono beda-bedane piro-piro amil ad-dakhilati kang mlebu alaiha ing atase awakhiril kalim lafzon ing dalam lafaze au taqdiron atawa ing dalam kira-kirane. I'rab adalah perubahan akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk baik secara lafaz maupun secara kira-kira. Contoh yang secara lafaz yaitu lafaz jaa zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Jaa zaidun, lafaz zaidun dirofakan karena menjadi fa'ilnya lafaz jaa. Ra'aitu zaidan, lafaz zaidan dinasabkan karena menjadi maf'ulnya lafaz ra'aitu. Dan marartu bi zaidin, lafaz zaidin dijerkan karena kemasukan huruf jar yaitu ba. Perubahan akhir kalimat dari jaa zaidun dirofakan menjadi ra'aitu zaidan dinasabkan hingga marartu bi zaidin dijerkan, itu dinamakan sebagai i'rab. Kenapa kok berubah-ubah? Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzon au taqdiron. Karena berbeda-bedanya amil yang masuk pada lafaz tersebut. Pada lafaz jaa zaidun, lafaz zaidun dirofakan karena menjadi fa'ilnya lafaz jaa, di mana lafaz jaa itu merupakan kalimat fi'il, yang mana kalimat fi'il pasti membutuhkan terhadap fa'il, dan fa'il hukumnya wajib dirofakan. Maka lafaz zaidun dibaca rofa. Kemudian ra'aitu zaidan, lafaz zaidan dinasabkan karena menjadi maf'ulnya lafaz ra'aitu, di mana lafaz ra'aitu adalah kalimat fi'il muta'addi yang membutuhkan terhadap maf'ul. Maf'ulnya yaitu lafaz zaidan dan maf'ul hukumnya wajib dinasabkan. Atau lafaz ra'aitu yang dikenal dengan kata kerja transitif. Kemudian marartu bi zaidin, lafaz zaidin dijerkan karena kemasukan huruf jar yaitu lafaz ba. Contoh yang secara kira-kira atau secara takdiriyah yaitu lafaz ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ja'al fata, ja'a tumeka sapa al fata wong nom, ra'aitul fata, ra'aitu ningali sapa ingsun al fata ing wong nom, marartu bil fata, marartu lewat sapa ingsun bil fata ketemu kelawan wong nom. Ja'al fata, lafaz al fata secara takdiriyah dirofakan karena menjadi fa'ilnya lafaz ja'a. Ra'aitul fata, lafaz al fata secara takdiriyah dinasabkan karena menjadi maf'ulnya lafaz ra'aitu. Dan marartu bil fata secara takdiriyah dijerkan karena kemasukan huruf jar yaitu ba.
Kenapa kok alamatnya dikira-kirakan? Karena lafadz al-fata termasuk daripada isim maksur, yaitu kalimat isim mu'rob yang akhirnya berupa alif sebelum alif berharokat fathah. Oleh karena itu, alamatnya dikira-kirakan karena alif selamanya tidak bisa menyandang harokat. Sehingga diucapkan ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Tidak boleh diucapkan ja'al fatayu, ro'aitul fataya, marortu bil fatayi. Wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Wa aqsamuhu utawi piro-piro bagiane i'rab iku arba'atun ana papat. Rupane raf'un i'rab rafa, wa nasbun lan i'rab nasab, wa khafdun lan i'rab khafd atau jer, wa jazmun lan i'rab jazm. Bagian-bagiannya i'rab ada 4, yaitu i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jer, dan i'rab jazm. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Falil asma'i maka iku tetep kadue piro-piro kalimat isim min dzalika saking mengkono-mengkono madkur ar-raf'u utawi i'rab rafa, wan nasbu lan i'rab nasab, wal khafdu lan i'rab jer, wala jazma lan ora i'rab jazm iku maujud fiha ing dalam asma. Walil af'ali lan iku tetep kadue piro-piro kalimat fi'il min dzalika saking mengkono-mengkono madkur ar-raf'u utawi i'rab rafa, wan nasbu lan i'rab nasab, wal jazmu lan i'rab jazm, wala khafdu lan ora i'rab jer iku mawjud fiha ing dalam af'al. Kalimat isim itu bisa menerima i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jer, tidak bisa menerima i'rab jazm. Sedangkan kalimat fi'il bisa menerima i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jazm, tidak bisa menerima i'rab jer. Hikmah di balik pembahasan tentang i'rab pada kesempatan kali ini yaitu apabila tujuan akhir kita, cita-cita kita ingin tercapai, maka harus menggunakan metode i'rab, yaitu taghyiru awakhiril kalimi, harus adanya perubahan dalam pola hidup kita supaya awakhiril kalim, cita-cita atau tujuan itu bisa tercapai. Adanya perubahan taghyir itu disebabkan adanya amil atau pendorong, likhtilafil awamilid dakhilati alaiha, terciptanya perubahan dengan sebab adanya pendorong. Seperti apabila saya ingin sukses, pendorongnya supaya ingin membahagiakan kedua orang tua. Atau juga saya ingin sukses, pendorongnya ingin bermanfaat di masyarakat. Jadi jika tidak ada pendorong, jika tidak ada amil, hidup kita biasa-biasa saja tanpa adanya perubahan. Baik perubahan itu secara lafziyah nampak ataupun secara takdiriyah samar. Contoh yang secara lafziyah, dulunya kita malas, sekarang berubah menjadi rajin. Dulunya tukang tidur, sekarang berubah menjadi banyak belajar, banyak mutola'ah, banyak murojaah dan lain sebagainya. Ataupun perubahan secara takdiriyah,
Yang dulunya tidak pernah berdoa, sekarang selalu berdoa kepada Allah, meminta supaya ilmunya bermanfaat dan lain sebagainya. Dulu sikapnya, sifatnya kurang sopan terhadap yang lebih tua, terhadap sesama dan lain sebagainya. Sekarang berubah menjadi sopan, santun dan lain sebagainya. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Bagian-bagian dari i'rab, bagian-bagian dari perubahan itu ada 4. Yang pertama i'rab rafa mulia, i'rab nasab terus berusaha, i'rab khafd kehinaan, kerendahan, dan i'rab jazm kepastian. Artinya dalam hidup itu pasti kita memiliki perubahan, entah itu mulia, entah itu hina, entah itu terus berusaha, atau entah itu ketenangan, kepastian. Yang pertama rofa. Rofa adalah derajat yang tinggi atau kemuliaan, sehingga dialamati oleh domah bersatu. Artinya ketika kita bersatu pasti kita mulia, pasti kita mendapat derajat yang tinggi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi supaya kita memiliki derajat yang tinggi? Yang pertama adalah fa'il, aktivis. Yang kedua adalah naibul fa'il, sekretaris jenderal. Yang ketiga adalah mubtada, pioner. Yang keempat adalah khobar, informan. Yang kelima adalah tawabi marfu, yaitu pengikut-pengikut orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi. Sehingga ketika dia itu menjadi fa'il, ketika dia itu menjadi naibul fa'il, ketika dia itu menjadi mubtada, ketika dia itu menjadi khobar, ketika dia itu menjadi tawabi marfu, maka dia berhak mendapatkan i'rab rofa, yaitu kemuliaan. Kebalikan dari i'rab rofa mulia, yaitu i'rab khafd kerendahan, kehinaan. Sehingga i'rab khafd itu dialamati dengan kasroh, artinya berpecah belah. Ini mengapa? Sebabnya ketika kita terpecah belah, maka kita akan mendapatkan kehinaan atau kerendahan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kita mendapatkan kerendahan? Yang pertama adalah jer, yaitu terinfeksi virus kehinaan dengan sebab dia kemasukan huruf jer. Yang kedua idofa, dia itu selalu bersandar pada orang lain. Artinya ketika dia itu jer atau ketika dia itu dimudofkan, maka dia akan mendapatkan pangkat khafd, yaitu i'rab jer yang setara dengan kerendahan. Lain halnya jika kita terus berusaha, terus berjuang, berpayah-payah atau yang dikenal dengan i'rab nasab, maka akan dialamati dengan fathah terbuka. Artinya jika kita terus berusaha, terus berjuang, maka jalan kesuksesan akan terbuka. Sebagaimana al-ajru biqadrit ta'ab, kadar kira kesuksesan itu tergantung dengan kesusahan. Dan yang terakhir yaitu jazm, kepastian, sehingga dialamati dengan sukun, ketenangan. Artinya ketika kita mendapatkan kehidupan yang pasti, usaha yang pasti, kehidupan yang layak, maka hidup kita akan tenang. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Kalimat isim bisa menerima i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, dan tidak bisa menerima i'rab jazm.
Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Sedangkan kalimat fi'il bisa menerima i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jazm dan tidak bisa menerima i'rab jar. Kenapa kok kalimat isim bisa menerima i'rab jar, tidak bisa menerima i'rab jazm? Kebalikannya, kalimat fi'il bisa menerima i'rab jazm tapi tidak bisa menerima i'rab jar. Menurut ulama nahwiyah, karena kalimat isim dikategorikan sebagai kalimat yang ringan dengan sebab dia tidak bersamaan dengan zaman, sehingga dia mendapatkan i'rab jar yang dikategorikan sebagai i'rab yang berat dengan sebab dialamati dengan kasroh. Sedangkan kalimat fi'il yang dikategorikan sebagai kalimat yang berat dengan sebab bersamaan dengan hadas dan zaman, dia mendapatkan i'rab jazm yang dikategorikan sebagai i'rab yang ringan dengan sebab dialamati dengan sukun, di mana sukun adalah akhaful harokat yang paling ringan. Filosofinya adalah, kenapa kok kalimat isim mendapatkan i'rab khafad, kehinaan, kerendahan, sedangkan kalimat fi'il mendapatkan i'rab jazm, ketenangan? Karena kalimat isim adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bi ahadil azminatis salasati wad'an. Karena dia mendapatkan kesuksesan, menunjukkan makna dengan sendirinya, itu tidak bersamaan dengan zaman, artinya tidak bersamaan dengan proses, sehingga dia mendapatkan i'rab khafad. Berbeda dengan kalimat fi'il. Kalimat fi'il kenapa mendapatkan i'rab jazm, ketenangan? Karena kalimat fi'il adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa qatarunat bi ahadil azminati salasati wad'an. Dia menunjukkan makna dengan sendirinya, artinya dia sukses. Kesuksesannya itu disertai dengan zaman yang ada 3, baik itu zaman madi, masa lampau, sekarang hal, ataupun yang akan datang, istiqbal. Artinya meraih kesuksesannya itu dengan sebab bersamaan dengan proses, didahului dengan proses. Walhasil, kesuksesan sejati adalah kesuksesan yang diraih dengan adanya proses. Sebagaimana kalimat fi'il mendapatkan i'rab jazm, ketenangan, karena dia bersamaan dengan zaman yang ada 3.